Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut update 12 tabungannya, aku pergi ke kebun dulu sama Abah. Jadi kita di sini ngambilin rempah-rempah ya teman-teman. Kunyit sama jahe aja sih yang kita tanam. Alhamdulillah sudah waktunya untuk manen. Bukan panen juga sih namanya ya, cuman ngambilin aja sih beberapa. Kurang lebihnya ada 1 kiloan nih. Mau kita bikin kunyit kering supaya pas minumnya itu tinggal nyeduhnya doang ya teman-teman. Nah kalau udah selesai kita lanjut untuk pulang. Sebenarnya aku lewatin ini jalanan untuk air, makanya banyak banget lumutnya. Alhamdulillah airnya lagi nggak ada, jadi bisa kita lewatin ya. Sepulang dari kebun langsung aku mau lanjut untuk isi 12 tabungannya. Alhamdulillah minggu ini adalah 5 bulan saya menerapkan cara menabung sistem sinking fund ya teman-teman. Sebelum lanjut untuk mengisinya, aku bakalan hitung dulu sisa dari anggaran kebutuhan pokok. Maksudnya untuk anggaran bulan Juni minggu ketiga kan 720.000, dikurangin kebutuhan pokok 365, sisanya 355.000. Nah dari 355.000 ini aku kurangin ke semua anggaran untuk tabungan sinking fund yang 12 ini. Mohon maaf ya, mungkin kata-katanya tuh banyak banget belibet atau enggak pasnya karena kondisi badan saya yang kurang fit, tapi untuk keuangan harus tetap jalan ya teman-teman. Kurang lebih totalan dari sinking fund 12 tabungan ini 240.000. Masih ada sisa 115.000 ini yang bakalan aku bikin ke tantangan menabung untuk binder planner yang kedua ya. Berikutnya setelah kita tentukan masing-masing pos bakalan kita isi berapa, lanjut untuk pengisiannya ke binder planner ya teman-teman. Jangan terlalu fokus ke berapa nominalnya, yang penting kita konsistenin dulu aja. Buat teman-teman yang barusan aja mulai nabung, gak boleh minder, jangan pernah tergiur sama nominalnya, yang penting nabung aja dulu. Sudah saya siapkan bagiannya untuk tabungan sinking fund ini, kurang lebih tadi kan besarannya 240.000 dan sudah saya pecahkan ke pecahan yang lebih kecil untuk memudahkan pas masukinnya ke dalam dompet, ke dalam binder planner. Tapi sebelum itu aku mau tulis dulu ke dalam buku berapa saja masing-masing pos untuk nabungnya itu. Nabungnya berapa aja untuk masing-masing pos gitu ya teman-teman. Sakit apabila sudah menyerang lambung, entah itu kebanyakan makan atau kurang makan, pasti badan kita tuh semua rasanya sakit juga ya teman-teman. Bahkan naudzubillah, apabila tidak mendapatkan penanganan yang baik, akan berdampak buruk pada tubuh kita. Jadi buat teman-teman yang masih sehat, dijaga badannya supaya tidak jatuh sakit seperti saya ya. Nah untuk nulisnya kan udah kelar, lanjut kita masukin ke binder plannernya. Sambil kita itu sharing sebenarnya apa sih kunci utama kita bisa sukses menabung secara mingguan. Untuk nge-review tabungannya tidak usah diceritain ya teman-teman, nabungnya masih sama di sekitaran 15.000 sampai 20.000-an. Pun tidak perlu dihitung juga karena untuk jumlahnya juga belum terlalu banyak. Insya Allah nanti pergantian tahun aja baru kita hitung semuanya ya. Buat teman-teman yang barusan aja bergabung di video ini, salam kenal dan mohon maaf sama sekali saya tidak ada niatan untuk mengagungkan tabungan ataupun memamerkan tabungan. Video yang saya share benar-benar murni ingin berbagi semangat kepada teman-teman semuanya supaya tetap bisa menabung meskipun dengan gaji yang alhamdulillah cukupan, nabungnya pun tidak seberapa. Menabungnya saya juga tidak seberapa kok teman-teman. Dan sampai sini pun, sampai detik ini saya juga masih belajar supaya tetap konsisten dalam setiap pekan itu bisa menabung. Oke lanjut kita sambil sharing ya. 2 kunci utama kita bisa sukses menabung sistem mingguan. Yang pertama adalah dimudahkan sama Allah untuk mencari tambahan rezeki supaya bisa ditabung. Singkatnya, ada kelebihan gaji yang bisa kita tabung atau dimudahkan sama Allah diberi tambahan uang gaji supaya kita bisa menabung. Nah, untuk yang kedua, diberikan sama Allah kemudahan untuk konsisten menabung.
Kalau dua hal kunci utama itu bisa kita pegang, insya Allah menabung pakai sistem apa saja, entah harian, entah mingguan, entah bulanan, atau cara yang lainnya, kita pasti sukses menabung ya teman-teman. Ada dananya tapi konsisten tidak bisa, ya tetap nggak jalan. Bisa konsisten tapi dananya nggak ada, juga nggak jalan. Kembali fokus di video ya teman-teman. Di sini terlihat yang tanda silang itu berarti uang tabungannya sudah terpakai. Karena kan sifatnya dari 12 tabungan ini ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Versinya saya yang jangka pendek kayak liburan, gift, beauty, dalam waktu dekat dan ketika benar-benar membutuhkan itu bisa dipakai. Sedangkan sementara ini untuk kategori sinking fund jangka panjangnya kayak renovasi, perintilan, dapur, nanti dipakainya ketika sudah tiba waktunya ya teman-teman. Kemungkinan besar untuk tabungan sistem sinking fund ini dinamakan jangka panjang dan jangka pendek masing-masing dari kita pasti berbeda ya teman-teman. Pokoknya buat saja apa-apa yang menjadi keinginan teman-teman yang pengen diwujudkan, yang pengen dibikin tabungan, tidak harus sama, disesuaikan dengan keinginannya teman-teman semua. Untuk pos tabungan beauty minggu ini aku anggarkan 20.000. Lanjutnya di tabungan kurban, minggu ini aku tabungnya 20.000 juga ya teman-teman. Untuk konsistensi menabung mungkin di awal-awal masih susah, tapi nggak apa-apa sih, tetap aja jalanin terus. Kalau di awal sudah diniatkan nabungnya itu 1 minggu sekali, ya udah kita konsisten dulu 1 minggu sekali. Di awal-awal agak susah nggak apa-apa. Nanti kalau sudah berjalan sekitaran 3 bulan sampai 4 bulan, hal tersebut menjadi kebiasaan seperti kita terbiasa untuk makan. Rasanya sehari itu kalau nggak makan kan pasti sakit perutnya. Begitu juga dengan nabung. 1 minggu 1 kali kok nggak nabung, rasanya itu pokoknya beda banget nanti. Nah, untuk pos tabungan lebaran dikarenakan anggarannya itu sudah habis dan cuma sisa 115.000, bakalan aku bikin ketantangan menabung. Jadi untuk tabungan lebaran aku skip dulu pengisiannya ya teman-teman. Sebenarnya untuk tabungan lebaran ini tidak setiap pekan. Pokoknya kalau ada uang lebihan dan cukup untuk dibikin tabungan lebaran, ya saya buat tabungan lebaran. Tapi untuk minggu ini tidak saya ikut sertakan dulu karena emang habis ya anggarannya. Nah, sebagai penutup aku mau sedikit ngejelasin kenapa sih kita harus mempersiapkan tabungan. Bukankah kita tidak boleh khawatir dengan masa depan, sebab masa depan itu sudah Allah tanggung? Betul banget, kita tidak boleh khawatir dengan masa depan ya teman-teman. Aktivitas menabung yang sedang kita jalankan merupakan salah satu bentuk ikhtiarnya kita untuk menjaga masa depan kita ya. Singkatnya begini, apa misalkan kita dimudahkan oleh Allah tahun depan beli kendaraan baru, maka kita akan dimudahkan cari rezekinya, dimudahkan menyisihkan uangnya supaya bisa kebeli kendaraan baru tersebut. Begitu juga dengan menabung. Kalau kita sekarang dimudahkan untuk menabung, dimudahkan untuk menyisihkan uang, maka insya Allah masa depan kita itu bakalan cemerlang gitu ya teman-teman. Itu diantara contoh salah satu jalannya. Sedangkan Allah itu punya 1000 jalan untuk memudahkan kita kepada perkara-perkara baik yang akan Allah takdirkan ke kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kelirunya. Dan buat teman-teman yang nontonin video ini sampai akhir, semoga bisa mengambil beberapa manfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Saya ucapkan jazakumullah khairan asal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.